Al-Quran itu mengajarkan untuk menyodomi. Nah itu Bang Laskar, ini menghujat Bang Laskar. Sodomi itu halal di Islam. Nah ini Bang Laskar, Ajaran Allah. Kau bilang saya menghujat? Saya tunjukkan datanya ya. gimana ini Bang Laskar? Ayo, ajaran sodomi itu ajaran pertama dari ajaran Islam. Mau saya Ini buka? dibiarkan saja seperti ini ya teman-teman. Di foto dari kan Bang Lu Laskar, bilang apa kan? Iya, jadi begini Bang. Fakta itu Makanya pahit, tadi saya Bang. bilang kita pakai timer. Kalau kita pakai timer kan enak kita. nggak Supaya nggak bisa bicara Bang semua. Laskar. Semakin Bang Laskar membuat timer, semakin dia leluasa menghujat. Dia Orang tidak tuh bisa pakai data diskusi. kok. Saya bukain data dong. Masa saya ngarang? Nah 15 dasar ilmu dalam mempelajari Al-Quran bagaimana? Tahu tidak? Islam, oke ya. Ini saya bukakan data ya. Pertanyaan saya 15 dasar. Iya, saya yang bukakan harus kita data nih ketahui? ajaran dasar Islam. Iya, Nah, dan jelaskan. Coba ini. Ini boleh kalau host seperti ini. diperbesar host. Ini luar biasa loh host ini. Ajaran dasar Bisa Islam hancur nih, host ya. punya live ini. Jadi Ya. gimana? Karena Maksudnya host gimana? memelihara. Gimana? Maksudnya Bang Fandi? Ya, saya sampaikan lagi. Di sini pasti Saya bukakan. Saya jawab. Ya, saya bukan direport. bukan datanya dulu. Saya Bang direport. Fandi, Bang Fandi udah kena pembatasan itu. Coba turun dulu Bang, Bang. Kasihan Bang Fandi. ya terus. Ya, jangan Siapa? kabur ya. Siapa Besok yang ini. ini? Siapa bimbing ini? Bicara sama siapa Pak bimbing ini? Turunkan aja, Bang. Dari Aduh, dapur. saya turunkan dulu. Ini malah Pak Bimbing itu dari tadi ngomong terus itu ternyata bicara sama orang Pandi lain. itu sebentar Pak Laskar Kristus izin bicara. Pandi Oke. itu kalau mau diskusi kasih timer, buka data, jangan curhat. Itulah yang Gitu. saya bilang. Tadi kan dia tantang kiamat, katanya aku mau sama si kiamat nih katanya. Lalu bawa nama Victor, Iya. siapa lagi juga kok kiamat dan bawa Ingkar nama kan Victor. memang tipikal mereka itu suka ingkar janji gitu. Belum Nah, jadi apa-apa sudah nangis duluan. itu katanya kan Gitu. aku sengaja berikan ruang untuk kiamat menghujat, tapi saya pikir tadi Mengintimidasi orang lah, apalah. Iya, itu kebiasaan Islam, Bang. Memang saya ini Ngetes, repot juga, ngetes. Bang Laskar kawan-kawannya. Saya selalu dibilang menghujat tuh. Padahal saya tunjukkan datanya. Kayak tadi Oke, saya katakan ini- Allah itu mengutus Lah, nggak usah framing, terlalu banyak framing kau mulutmu yang keluar framing. Wak. 1983, surah 2182. Sudah nggak usah framing, nggak usah framing. Kok frame? Oke, gimana? Ya, gimana dengan kiamat tadi Bang Fandi, mau atau mau sama Pak Pak Saya Lidara? tidak mau pakai timer Bukan bang. mau, Bang. Berani Oke, atau tidak? kalau begitu Anda dengan Pak ini, Pak siapa ini? Pak Lidara. Berani atau tidak? Saya kita tidak mau juga pakai mau. timer kalau dengan Kristen karena sesuai pengalaman bang. Berani. Izin Orang dulu, mau izin dulu, tanya Bang. doang dia Saya nggak narasi berani. dulu, Bacot saya narasi aja, cepet-cepetan ngomong kalau gitu kamu. Saya izin narasi dulu ya. Gitu, kamu cuma mau adu bacot, mau cepet-cepetan Bang ngomong, Laskar siapa yang mau Kristus. cepet ngomong itu yang menang Kalau itu kita kalau pakai kamu timer, itu berarti. Kalau pakai Kamu cuma boleh mau saya adu ngomong dulu bacot tidak? aja kalau gitu mau cepet-cepetan ngomong. Udah. Gak boleh Bang gitu. Laskar, Ini kalau mau saya biar para pendengar itu bisa ngomong gitu bro. Bang Laskar Harus pakai Kristus. timer biar nggak cuma adu bacot. Iya Bang Fandi. Jadi ini Bang Black Bull juga memberikan Bang yang Laskar. namanya. Oke. Bagaimana Bang? Enggak, Silakan. kalau Silakan. kamu nggak suka turun aja. Saya sesuai Udah. pengalaman. Kalau bisa diturunkan aja dulu nih bang. Kita ngomong dipotong ngomong. Silakan dulu Bang Fandi. Silakan dulu Enggak, Bang Fandi enggak. karena gini. Oke. Saya pun kalau Begini tadi Anda sesuai minta saya. pengalaman. Sesuai pengalaman kami bang, ketika kita menggunakan timer dalam berdiskusi Kamarmu dari teman-teman luar bawa Kristen, ke sini. diam dulu, aduh, gimana coba? Nah, sesuai pengalaman bang Laskar Kristus. Aduh, Iya, saya paham. Saya paham Bang Fandi. Saya paham Bang Fandi. Jadi begini, kalau nanti Anda mau diskusi satu-satu, nanti bisa dengan saya. Kita atur waktu satu-satu dengan saya. Boleh. Baik, siap. Thank Boleh. you, Iya. Bang Laskar. Iya, jadi Thank gitu you. aja. Karena kalau Anda bernarasi begini, karena ini siapa si Nandar aja sengat dengan Bang RK sama siapa namanya itu lagi si Mihana, siapa ada lagi teman-teman Baik, itu. kita berdua Itu- saja, Bang Laskar, Bukan ya. maksudku Saya gini tidak- loh, untuk membantah argumentasi Anda tadi baru kata itu pengalaman-pengalaman. Itu mereka baik-baik saja kok pakai PK Iya mereka itu. beda bang. Ah, Kalau gitu. dengan orang seperti di bawah abang ini,
Mohon maaf Oke, saya Bang. Keburu janji. Aduh, Bro. udah Anda jangan nanti keburu bakal lagi. janji untuk Bakal lagi Bang, jangan bernarasi begitu lagi Bang. Oke Bang Fandi, nanti kita atur ya. Ya, jadi udah DM keburu nanti ya. janji. Masa Anda siap mau siap nanti saya ingkar? DM Bang. Oke, Kalau siap, untuk siap. orang seperti Victoria Alda Setiawan ini mohon maaf. Nah, sekarang Oke, takut. sampai ketemu ya. Tahu. Bang Fandi, sampai ketemu Bang Fandi ya. Siap siap, thank you Bang Laskar, thank you. Oke, Kabur ya. ya. Oke Bang. Kabur. Ya. Kasihan Islam. Ini. Iya, tadi udah keburu janji Nggak tadi. ikut diskusi, Fandi. Udah keburu janji. Terus Gimana sih? Nggak terus mau dia bilang timer. Aliyah bukan Aduh. Islam lagi. Kok bisa gitu amat ya? Aliyah ini Islam, kok dibilang bukan Islam? Kok nggak mengakui saudaranya sendiri? Heran gue. Apa sih takutnya dengan timer? Bukannya nggak Kan supaya mengakui, aku tertib. kan tanya kenapa dia turun. Kapan aku tidak mengakui dia sebagai saudara saya? Enggak, dia bilang tadi kamu bukan Islam. Siapa yang ngomong? Si Fandi. Fandi Siapa? tadi. Fandi tadi, Bang Fandi Fandi? tadi. Kapan? Kapan barusan? Tadi kamu nggak dengar, kami dengar semua di sini, saksinya banyak. Enggak, aku nggak Tadi kan dengar. si Laskar Kristus bilang begini, ini Aliyah aja mau pakai timer. Dia bukan Islam katanya. Bukan ini. Enggak kok. Aku tadi kan nggak mau pakai timer. Enggak, aku nggak mau. Tadi aku udah Iya, dia ngomong. bilang enggak. Tapi Aku dia nggak bilang tadi mau. ada. Kalian salah Ya udah, dengar intinya mungkin. Aku gini, nggak- intinya dengan timer itu bisa teratur, kecuali mau adu bacot, mau adu cepet-cepetan ngomong. Ya, tapi kan aku Sama udah sama ngomong suara kalau pakai sama timer, suara ini ya, jadi- apa namanya ini? Soundnya. Apa untuk pengeras suara ini? Shortcut. Iya, kalau gitu mah cuman modal mic aja, modal mic sama suara keras tuh kayak sih, Iya. cuma modal mic sama suara. Ya, Alia, tadi itu ada 3 ustadz loh yang naik ke sini ke rumah. Dua ya, Ustadz Ardiansa dengan Ustadz Yusuf PI ya. Ustadz Ardiansa kenapa? dengan itu. Kapan jam Lalu berapa? Jam tadi, berapa? Ada Tadi- Kang Cai juga Jam- nggak sih? ya mereka langsung Jam ini. berapa? Sekitar jam berapa? Jam 4 tadi kalau nggak salah itu ya. Jadi cukup lama tadi diskusinya. Lalu pas Kiamat buka data tentang kata Allah dengan ajaran, kan kita bilang ini Allah itu kan selalu kalian bilang itu bahwa sama dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tuh. Nah ini yang dijawab oleh Kiamat tadi kalau itu berbeda, maka dinarasikanlah soal khitam tadi ya tentang sunat. Ya sementara udah berbeda antara ajaran ala Abraham, Ishak dan Yakub kepada Abraham gitu ya. Perintahnya terhadap apa yang diterapkan di dalam agama Ka'aliyah begitu. Jadi akhirnya mereka bilang ini udah generasi ini nih, udah lain ini. Langsung mereka turun tiga-tiganya sekaligus. Langsung bilang kita turun katanya. Aku juga bingung tadi. Sunat perempuan ya di Islam. Jadi itu ajaran malpraktek yang kemudian menggugurkan Tuhannya Islam. Karena Tuhannya Islam otomatis gugur karena ajaran malpraktek itu, sunat perempuan itu. Bahkan di Indonesia sendiri ya, itu dokter itu nggak boleh menyunatkan bijinya perempuan, itu nggak boleh. Jadinya dirubah jadi ke kulitnya. Sedangkan di dalam Muhammad sendiri, di hadisnya sendiri Muhammad mengatakan jangan dipotong semua klitorisnya tapi sedikit saja. Nah ini kan ajaran sesat sekali. Banyak yang mati itu. 1,4 salah siapa? miliar US dollar itu. Ya salah siapa? Berarti prakteknya yang salah kan? Muhammad salah. Muhammad itu dapat wahyunya dari Allah. Allahmu salah. Nah, mereka tidak menerapkan tadi kan kata Kiamat. Mereka tidak menerapkan. Mereka Muhammad prakteknya ngajarinnya beda sama sunat petunjuknya. perempuan Alia Muhammadmu. Kalau lihat Ya, tapi 4 kan- mazhab itu kan sunat perempuan semua. Ya tapi kan yang dipotong praktek dokternya berbeda. Nah berarti dokternya nggak taat sama Muhammad dong. Iya maksudnya kan tadi dokternya berbeda yang kamu terangkan tadi yang aku tangkap. Iya kan? Berarti Nggak mereka boleh yang di salah. hukum Indonesia nggak boleh motong itu, bahkan bukan Indonesia lagi, dunia motong klitoris itu nggak boleh. WHO tadi ya. Itu mah bukan sunat, itu namanya menggores, Karena mereka semuanya namanya dipotong ya sunat. kan? Itu darahnya harus tercurah. Minimal mereka seperti nggak paham, sunat Pak, Black Bull. Ibrahim. Nggak paham Alkitab itu definisi sunat itu apa, itu nggak ngerti Islam. Ini lagi bicara Iya. sunat malprakteknya Islam itu loh, untuk menggugurkan Tuhannya Islam sebagai Tuhan Tapi kata malpraktek Kiamat itu begitu. nanti kami menyuruh potong apa terus praktek dokternya berbeda tadi Nah, intinya.
Oke, sunahnya gimana Alia? Ya nggak tahu, aku belum baca tentang itu. Kamu kan Waduh. udah tahu. Kemarin udah tahu kan? Sunahnya, gini Alia, Udah minimal sunahnya pakai Ibrahim lah. Pakai Pak kapak Ibrahim. Pak Black Bull, bentar dulu. Jadi sunahnya itu memotong klitoris, tapi itu sedikit, ya. Alia pahami itu ya. Sunnahnya ajarannya Muhammad itu memotong klitoris tapi sedikit. Nah, sedangkan menurut ilmu kesehatan yang diterapkan oleh dokter saat ini itu tidak boleh memotong itu karena sudah diteliti. Ya, semua dokter mau agamanya Kristen, mau Islam, mau apapun ya, itu mengatakan bahwa sunat perempuan yaitu memotong klitoris ajaran Islam itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu membuat perempuan itu cacat. Membuat perempuan-perempuan itu banyak yang meninggal karena gara-gara klitorisnya dipotong. Walaupun itu sedikit. Klitoris kan untuk menikmati, Bang. Nah, ini karena mereka ini ajarannya poligami, Bang. Perempuan itu dihilangkan hasratnya supaya mereka bisa poligami. Kan masih disunat kan? Bayi perempuan masih disunat, buktinya nggak banyak yang meninggal kan? Yang disunat apanya, Alia? Sekarang apa yang disunat? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Gimana sih kamu? Alia ini klitorisnya masih ada atau enggak ya, Bang? Kiamat. Alia ini klitorisnya masih ada atau enggak ya? Bukan Nggak gitu tahu, Bang. kayaknya. Bang Kula manis, jangan begitu tanyanya, itu malu nanti Kak Alia. Maksudnya tanya aja Kak Alia itu sunat lah, sunat tak belum gitu aja. Kalau tanya itu Bang malu dia nanti Bang, nggak boleh gitu. Iya, banyak Bang, muslim-muslim perempuan-perempuan yang sunat itu banyak, tapi ternyata setelah ditanya bukan Mereka klitorisnya. nggak mati, sudah disunat gimana itu? Karena Bayi-bayi bukan yang klitorisnya yang dipotong, Alia. Coba besok kamu potong sendiri deh klitorismu. Kalau kau mati ya udahlah. Kau percaya kan sama aku kan? Dipraktekkan atau kau datang ke dokter. Dokter, potong klitoris saya sedikit aja. Nanti kan pendarahan pasti. bayi perempuan apa yang disunat jadinya? Pertanyaanku. Buktinya Ya, mereka akhirnya nggak yang mati. disunat sekarang apanya? Ya bukan klitorisnya, tapi kelentitnya lah, apalah. Itu pun tidak diperbolehkan sebetulnya, Alia. Saya kasih tahu kamu, sebetulnya itu nggak diperbolehkan, tapi maksa. Islam ini ajaran maksa. Awalnya nggak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Akhirnya cuma diseset-seset sedikit doang sekarang. Itu pun tidak terpotong. Itu nggak sesuai sama ajarannya Muhammad itu. Kalau ajarannya Muhammad mesti dipotong klitoris. Yang Itu di hadis dipotong mana itu ya, Bang? Pokemoja boleh bahasanya ke Pak Kiamat, soalnya takutnya itu kita di pelanggaran itu kalau bahas itu di TikTok nih. Oh. Jadi pakai Pikemo apa namanya ini? Ya supaya karena kalau saya pikir kalau vulgar itu kita ngomong kena pelanggaran kali di TikTok tuh. Sensitif sekali itu, berapa kali aku kena banned bah. Untuk nggak diblokir permanen. Ini Bang, aku bukakan ya. Ini Siap. Coba besarkan, Bang. Bang Siap, Tirsi Laskar. siap. Saya besarkan dia. nih ya. Nih, ini dari universitas ya. Universitas Syariah Raden Intan nih. Ini dosennya nih, ini dokter nih. Dia menjelaskan tentang hukum khitan perempuan dan faedahnya. Nah, ini saya tunjukkan. Oke. Coba kok kecil. Woi, sorry, kepencet. Saya kepencet. Oke. Ya. Ini ya. Lihat nih ya. Ini dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Ini dikatakan, fenomena khitan perempuan bukanlah hal yang asing di telinga kita, melainkan hal yang lama dan sudah dilakukan bahkan menjadi sebuah tradisi di masyarakat tertentu. Pelaksanaan khitan perempuan hampir berbeda setiap tempat. Khitan adalah memotong bagian dari organ kelamin. Ada yang hanya pembuangan sebagian kelentit atau klitoris dan atau memotong bibir dari V. Dalam bahasa Arab disebut kifat, dari kata kafat artinya memotong ujung ini ya pada V.
Kemudian di sini nanti dijelaskan nih antara mazhab ini juga ditunjukkan kitab-kitabnya nanti. Ini. Tetapi WHO itu ternyata melarang nih, ya, menghilangkan bagian permukaan ini. Tadi juga udah saya tunjukkan juga ya di dalam ini webnya WHO sendiri. Di sini dilarang memotong. Halodoc juga dikatakan seperti itu. Jadi nggak boleh teman-teman ajaran Islam ini diterapkan. Makanya dipertanyakan Allah ini cuman halusinasi atau gimana sih? Makanya tadi eyel-eyelan untuk Islam ini ngeyel loh. Pokoknya ya Tuhan Allah Israel itu Tuhannya kami. Tuhannya kami juga. Itu Tuhannya kalian gitu. Tuhannya Yesus. Wah, ini kan mantap sekali hujatannya Islam ini. Bisa-bisanya ya Allah SWT itu sebagai Tuhannya Yesus. Luar biasa. Sedangkan ternyata apa Bang, mic-nya Bang? Sedangkan ajaran kekristenan itu tidak pernah mengajarkan sunat perempuan. Sunat perempuan ajaran malpraktek. Kalau Tuhannya ngajarin malpraktek, artinya Tuhannya Islam tidak belajar ilmu kedokteran. Ini saya khawatirkan sekali Tuhannya Islam nggak belajar ilmu kedokteran, makanya ngajarin malpraktek begini. Gitu loh Alia. Jadi kamu jangan berbangga dengan umat-umat Islam yang tidak mengikuti sunnahnya Muhammad, ajaran Allah. Artinya apa? Umat Islam sendiri itu menentang Allah secara tidak langsung. Kalau Allah mengajari untuk sunat perempuan dipotong klitorisnya, ikuti, biar mati, biar cacat. Bangki amat. Kemarin semalam saya ikutin debatnya. Soalnya dari itu hadis itu udah 200 lebih. Jadi banyak yang palsu memang kalau hadis-hadis. Banyak yang palsu. Alia. Itu apakah kemudian Ustadz itu tadi itu dokter itu dosen Iya, itu. kenyataan. Semua hadisnya Muhammad itu sahih yang mengatakan untuk kemudian memotong itu. Kok cari saya hadisnya mana? Tidak boleh dipotong itu klitorisnya itu. Kagak ada. Sore. Ya, selamat sore Bang. Iya, Bang Kiamat, itu juga saya agak ini juga dengan teman-teman muslim ya, termasuk Alia ya. Kalau dikatakan bahwa kami mengikuti apa yang sudah diperintahkan kepada Ibrahim, yaitu sunat. Nah, kami yang melakukan itu, sampai sekarang kami sunat, orang Kristen tidak sunat, ya gitu. Nah, padahal ajaran yang disampaikan kepada, atau perintah untuk sunat ini disampaikan kepada Abraham, itu harus disunat dalam umur 8 hari. Nah, teman-teman muslim disunat enggak dalam 8 hari? Kalau Yesus kan kita lihat setelah genap 8 hari, ia disunat untuk menggenapi apa yang sudah tertulis daripada perintah Abraham itu dari Taurat. Maka kalau seandainya mau mengikuti untuk menjadi seorang Yahudi sejati, ya Anda harus sunatnya dalam umur 8 hari. Begitu, jadi kita tidak boleh mengklaim itu. Makanya kan kalau Kristen, ya tadi teman-teman juga ada yang membawa narasi itu tadi, siapa ya? Dia bawa narasi tentang Kolose 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya. Kemudian seakan-akan kontradiksi dengan Matius 5 ayat 17. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat bukan untuk meniadakannya. Tapi kan kok ditiadakan gitu. Nah padahal itu ayat saling melengkapi. Itu bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan hukum-hukum termasuk hukum sunat ya Alia ya. Saya tabnya habis baterai ya, saya nggak bisa tunjukkan Alkitab. Itu kalau Bang Kiamat bisa buka, itu hukum yang termasuk 613 hukum di Israel itu hanya diperuntukkan kepada Bani Yakub. Coba Mazmur 147 Bang Kiamat, silakan. Sudah kebetulan besar Bang Kiamat. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Minta tolong bang. Baterai tab saya habis ini, belum bisa hidup. Halo, Bang Kiamat? Aduh. Tidak mendengar dia. Iya, Bang Kiamat lagi itu mungkin ya. Bang, Oke. Mendengar. Gimana?
Oke, aku maksudku minta tolong bukakan Mazmur 147 ayat yang ke-19 sampai 20. Bahwa hukum-hukum bahwa hukum iya, hukum-hukum itu hanya diberikan kepada Bani Israel, tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan hukum-hukum Allah Yod-Heh-Vav-Veh itu ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak, bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum itu, hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel. Gitu. Dan Yesus pun sudah menggenapi itu. Coba Mazmur 147 ayat yang ke itu. Jadi termasuk hukum sunat ayat 19 sampai 20. Ya. Itu, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi ini, kamu orang Yahudi bukan. Kita bukan orang Yahudi, makanya orang Kristen selalu berkatakan, kami orang Israel secara rohani. Dan sunat yang kami gunakan adalah sunat hati, sesuai diajarkan oleh Rasul, yaitu Paulus, yang selalu dihujat-hujat oleh teman-teman Muslim. Nah begitu tambahan dari saya. Mbak Alia. Ya, Bang. Bayu. Oke, Bang. Iya, selamat datang Bang Bayu Andika. Ini Kristen, Islam? Ini juga saya Muslim, Bang. Gini, Bang. Oh, Muslim. Islam ya. Muslim itu kan sifat ketaatan kita kepada Tuhan, Bang. Jadi Islam itu agama. Iya. Oke, berarti betul. beragama Islam. Oke, bagaimana Bang Kiamat? Iya. Ya, ini seperti juga dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Yohanes 4 ayat 22 nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan bangsa Arab. Ya, jadi keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Kalau datangnya dari Arab, ya orang Arab itu nggak ngerti apa-apa. Makanya tadi bahas tentang korban aja, korban bulu kemaluan Islam. Kan kocak sekali. Bayangkan. Udah, Bang. Bayangkan. Oke, betul yang dikatakan tadi oleh host itu untuk Bani Israel. Maka betullah Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Halo, lantas Anda ini kenapa menjadikan dia Tuhan gitu, Bang? Nah, salah lagi. Coba ya aku tunjukkan ya. Nih. Oke, ternyata... Bang Kiamat saya kah? Bang Kiamat ya? Iya, ini aku cuma bacakan ayat ini aja ya. Oke, lanjut Bang, lanjut. 10 ayat 16 itu dikatakan gini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu apa? Bangsa Israel itu ya, maksudnya dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kalau Anda katakan hanya bangsa Israel, ngapain nih? Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus mengatakan gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah Islam baptis? Tidak. Ini bicara untuk semua bangsa loh. Apakah bangsa Arab itu untuk kemudian menjadi murid Yesus dengan cara baptisan? Tidak. Anda mengambil Markus ya? Matius 28. Matius ya? 19. Ayo. Matius 28 ayat 19. Jadi Yesus mengatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. No. Berarti yang menjadi penguasa atas bumi dan surga siapa? Apakah Allah SWT? Bukan. Yesus Kristus. Itu berbicara tentang Tritunggal. Makanya harus memahami kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Nggak campur atau diambil satu-satu. Tetapi Bang Kiamat. Di Matius 10 ayat 5 sampai 6, Yesus melarang ke-12 muridnya menyimpang, Bang. Dan ke bangsa lain. Matius 10 itu? Ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Nih. Ke-12 nih, Yesus mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria. Ini kan bicara tentang apa sih, Bang?
bicara tentang bangsa lain yang sesat itu loh. Nggak boleh menyimpang. Melainkan pergilah kepada domba-domba Itu kan yang beritanya hilang tadi ke dari seluruh umat bangsa. Israel. Dan memang harus bangsa Israel dulu. Iya, Nah, betul. Heeh. harus Jadi bangsa itu Israel harus dulu. dipahami kronologinya, Andika, Bayu Andika. Ya Bayu Andika ya. Jadi kamu harus paham di Matius pasal 10 ayat 5 itu Yesus sedang bersama-sama muridnya, dia belum disalibkan. Belum disalib. Loh. Dan dia sedang merekrut murid-muridnya ya. Dan itu sesuai dengan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 ya. Ini nubuatannya. Gini Bang, yang dibawakan tadi kiamat tadi di sebentar, Matius saya juga belum loh. Sebentar, saya belum selesai. Sebelum penyalipan, Saya Bang. belum selesai ya. Biar Anda paham kronologinya. Kejadian pasal 20 Kiamat tadi membawakan di Matius. Saya membawakan di Matius. Ini masih sama Matius loh. Sebentar. Saya jelaskan. Bang Bayu. Jadi yang Dengar dijelaskan dulu. oleh Pak Tosik itu adalah konteks yang Anda bawa. Oke, silakan Pak Tosik. Silakan dengarkan dulu Bang. Iya, Nanti bantah. nanti dibantah. saya jelaskan dulu biar Anda paham ya. Matius pasal 10 dan Matius pasal 28. Perbedaannya adalah Matius pasal 28, Yesus sudah disalibkan, dia sudah bangkit dan dia mau berangkat naik ke surga. Dia mau diangkat ke surga. Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Tetapi Matius pasal 10, Yesus belum mati. Ya, dan ini konteksnya sesuai dengan nubuatan Kejadian pasal 22 ayat 18. Ya, Allah berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi oleh keturunannya dulu. Ya, dari Yerusalem dulu, dari orang-orang Yahudi dulu baru menyebar ya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama yang lingkungan paling mulanya Yerusalem dulu, lalu di Yudea, itu daerah yang lebih besar di wilayah Yahudi, tanah Yudea, baru ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Anda harus pahami konteksnya dulu. Setelah orang-orang Yahudi diselamatkan, maka orang-orang Samaria, yaitu orang-orang Israel yang sudah kawin campur. Itulah makanya Yesus berkata di Matius 15 ayat 24 itu dia berkata, ya, aku hanya diutus kepada kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Domba-domba yang hilang dari Bani Israel itu yang mana? Orang Samaria. Itulah dari perpecahan waktu zaman kerajaan Salomo pecah menjadi dua di utara dan selatan. Jadi di selatan itu Yudea, Yehuda. Di atas utara itu 12 suku, 10 suku. 10 suku ya, Israel. Nah, jadi Yesus sedang mencari orang-orang Israel di bagian utara, di Samaria. Nah, makanya itulah, ya, Anda harus paham konteksnya. Lanjut kiamat, bro. Ya, udah paham ya. Oke, biar ditanggapi si Bayu dulu, biar ini supaya dia tidak merasa kita memonopoli saja. Silakan Bayu Andika, silakan. Kan udah terjawab tuh ya pertanyaan Nyambung, Anda. ya. Iya, silakan Bang. Saya besarkan Anda, boleh? Saya netral kok. Silakan. Udah. Iya. Ya. Di sini Yesus mengatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bong, Bayu, kau tadi ketika dijelasin kupingmu dipakai nggak? Bukan kupingmu dipakai, di mana ini jelas perintahnya ini Yesus jangan menyimpang ke bangsa kuping lain. dipakai nggak? Yesus ngomong Anda 2 ini kali. apa? Bani apa Anda ini? Ketika Yesus ngomong 2 kali, artinya di situ ada penekanan. Sebelum Yesus disalib, dia ngomong jangan keluar dulu. Tapi ketika Yesus disalib dan dia bangkit, baru setelah itu disuruh mengabarkan ke seluruh negeri. Masa gitu aja Di nggak mana nyampe? tertulis jangan keluar dulu? Begini Bayu Andika, saya jelaskan Kebiasaan lagi. Islam. Jangan berasumsi liar lah. Ini Bayu jelas Andika. perintah. Bayu Andika diam.
kamu sebelum Kenapa? kamu ngomong itu, kamu baca dulu ya Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13. Ya, karena hanya murid-murid Yesus yang bisa mengerti, ya. Di ayat 13, Matius pasal 13 ayat 13, Yesus berkata kepada mereka, ya, sehingga walaupun mereka melihat, ya, mereka tidak melihat, walaupun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kalau kamu mau kamu sampai budak pun baca Alkitab, kamu nggak bakal ngerti. Ya, jadi makanya saya menjelaskan. Kalau kamu nggak paham, bertanyalah kepada ahlul kitab. Ya, jadi Pesan begini. Yesus ada sebelum terangkat di surga. Ayat 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Saya masih tunjukin ayat. Dengar. Yakni Saya tunjuk. bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Harus. Itu pesan Yesus yang terakhir. Iya, kamu paham Sebelum nggak naik ke kenapa? dalam ke surga. Ini saya tunjukin ayat. Saya tunjukin ayat ya. Kamu baca ya. Kamu baca ya. Nggak konsisten seperti itu kalau begitu. Dengar, Yesus. kamu makanya ini kamu baca dulu ya. Ini dari Matius pasal 13. Ya. Gayanya Mulai dari ayat 10 ya. Bayu, Allahmu itu mengubah-ubah hukum loh. Sebelumnya dihalalkan. lalu Kenapa dengan diharamkan, Allah yang haram saya? dihalalkan. Kok baca Dengar. Al-Baqarah 106? Itu asbabun nuzulnya Muhammadmu pikun itu. Kenapa Bang Kiamat? Kenapa? Muhammadmu pikun itu asbabun nuzulnya. Makanya yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Bayu Andika, saya jelaskan. Konsisten. Tuh Muhammad diutus untuk umat buta huruf. Itu di dalam hadis Alia, Ahmad. Tidak dulu konsisten sebentar. lah. Sementara Alia. di Matius 10 ayat 5 Bayu. sampai 6, Yesus melarang ke-12 muridnya ke bangsa lain. Bayu, diam. Saya jelaskan. Apa? Ya. Dengar kamu dengar. Saya Bayu, jelaskan. ngomongnya pelan. Alia diam. Ya, saya jelaskan. Kan aja nggak bisa diajak kompromi. Ya, kalau nggak bisa diatur, turunkan aja host ya. Nah, biar saya jelaskan begini ya. Ini makanya kamu baca dulu sebelum. Sebentar Bang Tosik. Jadi begini Pak Bayu. Jadi Anda kan menarasikan kitab suci orang lain. Anda bertanya. Maka izinkanlah kami menjelaskan itu. Jadi tidak boleh itu kan kamu bertanya. Jadi kami menjelaskan. Demikian juga kalau aku menjelaskan pasti seperti Pak Tosik ini. Karena Anda yang bertanya. Yang saya heran Bang. Nanti ini masih begini, Bang. Iya, kamu kan heran. Makanya saya jelaskan. Iya, supaya tidak heran Bang dijelaskan. Jadi nanti gini, ketika misalnya kiamat bertanya tentang Al-Quran, tentang Allah dan Muhammad, maka Anda bernarasi juga menjelaskan tentang iman Anda. Saya meladeni Anda mengenai Astaga. Al-Quran asalkan kita mau tatap muka. Mau enggak? Astaga. Kamu sekarang gini. Kamu mau tatap muka bahas Alkitab sama saya? Kamu mau tatap muka bahas Alkitab sama saya? Buka kamera kamu. Aku buka kameraku. Buka kameramu ya. Ayo Pak Masih Bayu. di layar besar, bro. Iya, buka open cam. Open kamera, Bung. Oke, siap. Oh ini wajah-wajah kosong. Cuma begini doang. Kiamat kita bahas Al-Quran tatap muka dengan saya. Bentar. Pantas nggak nyambung ya. Bentar. Ganteng Pak Bayu, salam kenal Bang Bayu, salam kenal ya. Ya. Halo. Ya, Gini. halo Bang. Open kamera Iya, lah semua halo. kalau mau bahas Al-Quran. Iya. Gini. Saya mau membahas Alkitab saya dulu. Saya mau menjelaskan kitab saya dulu yang tidak dimengerti sama kamu. Oke? Boleh? Silakan jelaskan. Oke, saya tadi sudah menjelaskan. Mulai gini ya. Dari Matius. Nih, kamu baca nih. Bentar. Matius pasal 13. Ya, ini saya tunjukin. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 10. Ya, mulai dari ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Ya, jawab Yesus ayat 11. "Kepadamu," ini kepada murid-muridnya,
diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak, kepada Bayu Andika tidak. Kenapa? Karena kamu bukan murid-murid Yesus. Ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya, ini ya 13 ya, baca. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Dan karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan, biarpun Andika sampai botak dia baca Alkitab, dia nggak bakal mengerti. Ini pernyataan Yesus. Jadi kamu jangan sok tahu, ya, paham? Saya jelaskan tadi. Karena Yesus berkata, ya gini, dengan dari nubuatan kejadian pasal 22 ayat 18 dulu ya, saya tunjukin. Kejadian 22 ayat 18. Kalau bahasa murid itu apa, Bang? Sebentar. Nanti saya jelaskan kalau misalnya mau. Ya, nih. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan ini perkataan Allah kepada Abraham. Jadi kalau misalkan bangsa Israel, bangsa Yehuda dan Israel di utara itu dia taunya belakangan. Jadi orang-orang bangsa-bangsa lain dulu yang mendapatkan kabar baik ini, itu kan menyalahi nubuatan ini dong, melanggar nubuatan ini dong. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan karena oleh keturunan bangsa lain, keturunanmu akan mendapat berkat. Enggak. Makanya kamu harus paham konteks nubuatannya dulu, ya. Jadi Yesus berkata, pergilah, jangan menyimpang kepada bangsa-bangsa yang di luar yang dia maksudkan. Kenapa? Yang harus dicari, yang harus diselamatkan dulu. Pertama dari Yehuda dulu. Orang-orang Yahudi dulu yang harus diselamatkan. Gitu loh. Ya, setelah diselamatkan baru orang-orang Samaria. Setelah orang Samaria baru seluruh dunia. Nih baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pertama di mana? Yerusalem, lalu seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu urutannya begitu. Harus dari Yerusalem dulu, dari Yudea dulu, dari Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan itu nggak sembarangan, nggak serampangan. Makanya kamu harus paham. Ya, lanjut Kiamat. Ya, jadi simpel sekali ya. Jadi Sang Bapa itu mengutus firman-Nya, yaitu firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mengutus para rasul untuk ke seluruh negeri. Dan ini saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan nih pembanding nih. Yesus itu perempuan apa laki-laki, Bang? Coba. Silakan Kiamat. Kiamat. Host bisa tolong turunkan Akbar dulu ini. Akbar atau Siem yang barusan itu yang nanya Yesus perempuan atau laki-laki, turunkan aja, nggak guna deh. Si Akbar ini tolong di unmute dulu, Bang Akbar ya. Di unmute dulu. Kalau Bang Sem itu saudara kita itu Pak Tosik. Oh, oke. Iya. Kalau ini yang tadi dia nanya Yesus itu perempuan atau laki-laki, diturunkan aja, Bang. Nggak guna. Iya, nggak nyambung. Nanti Allah saya buktikan laki-laki, pusing kali ya. Ya, diam dulu Bang Akbar. Saya tidak turunkan. Diam dulu Anda karena Bang Bayu kan udah open cam ini. Sia-sia habis ini kan Bang Bayu akan tanggapin dulu. Jadi nanti berulut ya. Bang Akbar ada waktunya nanti. Oke, di unmute dulu biar Bang Andi sama Bang Kiamat akan tanggapin nih. Oke, silakan Bang Kiamat. Nanti habis ini Pak Bayu ya. Oke, silakan. Oke ya. Jadi begini kawan-kawan, ini di dalam hadis Muslim ya. Hadis Musnad Imam Ahmad 22350 ya. Ini hadisnya sahih. Mata di papan. Kamu mana Kiamat? Kalau kamu mau bahas kalau saya menunjukkan muka saya nanti saya disembah oleh kalian. Muhammad aja nggak boleh tunjukkan mukamu, jangan jadi pengecut kau. Bayu nggak ada. Loh, ini kan sudah perjanjian, harus ada tata muka. Mukamu berapa miliar? Mukamu berapa miliar, Andika? Mukamu berapa miliar? Kiamat, kalau kamu kayaknya Kiamat udah 35 miliar sekarang. Dengan saya. Kamu siapin duit dulu 35 miliar baru.
Iya, Tadi kan kepala perjanjiannya saya seperti mahal, itu, bro. Toshikage. Gimana sih? Saya, Itu kan kepala posisi saya Saya udah mahal. tunjukin Orang muka. Kristen itu Saya mahal sudah mahal, tunjukin bro. muka. Kamu bahas Alkitab sama saya. Iya, kamu itu tenang, Bayu, tenang. Ini kan kitabmu. Nggak Kenapa usah. sih Saya nggak kitabmu terima dibuka kalau kamu kok nggak panik? perlihatkan muka kamu. Saya tidak Panik, terima. panik. Nah, panik kan adik Saya Bayu panik, ini. Bung. Saya nggak panik. Adik Yang Bayu nggak mau panik. kelihatan mukanya yang Nah, panik. Saya ini ngapain saya panik? panik loh Bayu. Lihat ya, perhatikan mata ke papan Bayu. Jangan cuma ngeyel doang. Saya Jangan nggak cuma perlu, ngeyel. Bang. Nah, Perjanjiannya tadi gimana? Saya Nah, ini Anda ini membahas ini Al-Quran atau kesurupan. hadis, perlihatkan muka kamu, bertatapan muka dengan saya. Saya akan open cam kalau kamu bisa buktikan saya menghujat. Oke? Loh. Nah, kalau Muhammad nggak open cam karena takut disembah, begitu juga saya. Kalau saya open cam, akhlak saya lebih suci daripada Muhammad. Muhammad kumpul kebo, Muhammad menggoli bocah, Muhammad menggoli bibinya sendiri. Oke, sudah Bang, pembantu. sudah Bang, Nah, itu Bang tidak Kiamat saya sudah. lakukan. Kiamat, saya sudah Kiamat, tahu sudah, Anda itu sudah. penghujat. Akhlaknya Muhammad beda. Kalau saya open cam nanti saya disembah. Jadi, Ya, umat jadi Islam akan begini Bang menyembah saya Andika. kalau saya open cam. Bang Andika Anda tadi membahas mengenai firman. Coba buktikan Kalau firman itu saya telah menjadi open daging. cam, Di mana? umat Islam menyembah saya. Di mana firman itu telah menjadi manusia? Di mana? Jangan suruh Di saya mana? open cam, nanti umat Islam menyembah Perlihatkan kepada saya. saya di Oke? mana firman telah menjadi manusia. Nah, nggak usah kejang-kejang kau, nggak usah Saya kejang-kejang. bantah firman telah menjadi manusia. Saya bisa bantah. Nah, sekarang Ada kau fokus ya bicara Bantah urusan. pakai apa? Muka lo. Loh, Ngomong gede doang lo. Dah, Jika- Bayu, kamu satu-satu lah. Kamu katanya mau Kiamat. teratur. Kutanya dulu ya. Katanya Jika mau firman teratur. telah menjadi manusia, apakah Yesus masih menerima firman atau lompat tidak? kodok dulu. Jangan Tanya lompat dulu, kodok. kau. Jangan lompat kodok. Ini saya lagi nunjukin loh Kan bicara Anda urusan. tadi membahas firman kiamat. Tenang. Menjadi manusia. Diam. Waktu saya ini. Ini waktu saya. Kau punya adab nggak? Saya sudah katakan, saya tidak melayani Anda kalau Anda tidak tatap muka dengan saya. Itu perjanjiannya, Bung. Sekarang Toshikage, kiamat sudah turun kali itu. Tunjukkan kepada saya di mana firman itu telah menjadi manusia, di mana kalau firman telah menjadi manusia, Yesus tidak akan menerima firman lagi. Begini, dengar, Gimana? dengar kamu dengar. Saya jelaskan, saya bantah Oke. kamu. Di dalam Alkitab ada 3 kata yang diterjemahkan sebagai firman. Ya, pertama yang disebut dengan logos di Yohanes pasal 1 ayat 1 ya sampai 14. Itu kata yang digunakan adalah logos. Logos itu apa? Logos itu adalah ilmu. Kamu tahu artinya ada kata biologi, bios, logos. Ilmu tentang kehidupan, ada meteorologi, ada psikologi, logi itu ilmu ya, ilmu yang mempelajari gitu ya. Nah, bidang tertentu. Nah, logos itu adalah kemampuan Allah itu sendiri, hikmat Allah itu sendiri, pengetahuan Allah itu sendiri, ilmunya ya. Nah, itulah yang menjadi daging. Nah, sedangkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 8 ya, yang seperti kamu mau ngomongin bahwa Yesus berkata, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka itu menggunakan kata remata. Ya, saya tunjukin ayatnya. Ini kita pakai konkordansi ya, pakai leksikonnya ya. Rema itu artinya adalah perkataan, ucapan atau permakluman. Ya, itu artinya adalah amaran, pemberitaan ya. Itu teks aslinya adalah rema. Remata itu kata jamaknya ya. Gini, saya tunjukin. Tetap ya, itu diterjemahkan sebagai firman juga, tapi artinya adalah perkataan. Tapi kalau kamu perhatikan, Sedikit, sebentar. Saya belum selesai. Jangan dipotong. Enggak pakai. Jangan dipotong. Firman di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 itu menggunakan huruf F kecil. Ya, sini saya tunjukin. Ya, ini Yohanes pasal 17 ayat 8. 17 ayat 8. Saya tunjukin. Ini saya tunjukin. Ya. Silakan. Anda mengatakan Kamu kan nggak tahu. manusia.
Kalau firman Ini telah menjadi Yohanes 17 ayat manusia ini tidak akan menerima firman lagi Dengar. karena telah menjadi manusia. Ya, ada perbedaan, ada perbedaannya tadi tuh Bang Gimana Bali. ini? Makanya Nih. makanya Pak Tos